yang putri beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Paku Pusat, yang terhormat beserta Rakernas dari DPD, Bapak-bapak, Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara Rakernas ini, baiklah doa untuk selesai. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, DPP PDI Perjuangan dengan sehat dan semangat. Atas menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Bapak Mengarah. Airku, tanah tumpah bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengenai saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan dan pejuang bangsa. Selesai. DPP PDI Perjuangan kami. Bapak-bapak yang mewakili anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai beserta anggota delegasi masing-masing, juga yang kami hormati rekan-rekan dengan pengembangan Balitbang DPP PDI Perjuangan, para undangan rekan tahun 1999 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan ini mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernas, khususnya kepada peserta dari 27 daerah partai di seluruh Indonesia di tempat Rakernas yang sejuk dan tenang ini. Selanjutnya kami melaporkan bahwa sesuai dengan pendapat pada jajaran kesekjenan dan panitia pembantu, maka saat ini Rakernas yang terdiri dari seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan ditambah tingkat daerah dari 27 daerah partai masing-masing. 2. Daerah Sumatera Utara. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Daerah Jawa Tengah. Merdeka. Daerah Jawa Timur. Merdeka. Daerah Bali. Merdeka. Daerah Kalimantan Barat. Merdeka, merdeka, merdeka. Perlu kami tambah. Merdeka. Sulawesi Selatan. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Daerah Irian Jaya, pertama ini. Maka ikut serta juga di dalam Rakernas ini pimpinan dan pengurus dari Paku Pusat. Anggota DPRPU yaitu Bapak Bung Majid. Dan demikian maka seluruh peserta Rakernas ini saat ini berjumlah 172 orang. Artis, Luber, dan Jurdini akan berlangsung rangka meningkatkan semangat kemandirian partai, khususnya dalam hal pendanaan partai. Pada acara pembukaan ini, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan akan melakukan acara agar kewajiban membayar iuran anggota dapat menjadi suatu gerakan nasional warga partai di seluruh tanah air. Bukannya kartu tanda anggota baru dari PDI Perjuangan secara nasional. Ketua Umum dan hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami perlu juga menyampaikan ucapan terima kasih pada pihak pemilik dan pengelola Wisma Kinasih ini yang telah memberikan kesempatan kami menggunakan tempat ini. Bapak-bapak inilah yang selama masa sulit-sulit kita
senantiasa bersama-sama di perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Majid. Perjuangan yang kami cintai, seluruh anggota DPP dan seluruh hadirin yang saya muliakan, dan semoga dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian ini, maka sudah patut kepada kita sekalian untuk memanjatkan kita semua dan keadaan sehat walafiat berada di tempat ini. Di masa yang berat ini barangkali atau PDI kepada DPP PDI dan juga terhadap Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri bertubi-tubi tidak henti-hentinya. Ini sebenarnya. Saudara-saudara, Kongres Bali berhasil, sangat berhasil. Tidak oleh karena Kongres telah sangat berhasil mengambil putusan-putusan dengan bulat, berhasil. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mau panjang sejarahnya. Panas api asal dari kayu semangat. Periuk mulut berderai kalau ditaruh dalam tangan. Periuk bercerai-berai berhamburan. Namun kalau beras kulut ini dimasak menjadi satu bentuk yang mau diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, laksanakan reformasi secara total. Sebab apa? Ibu Megawati Soekarno Putri menyatakan, Ibu Megawati Soekarno Putri sekaligus untuk membuka alternatif. Beberapa menit yang akan datang akan saya buka dengan resmi dan merupakan rapat kerja nasional pertama dari PDI Perjuangan. Tapi saya selalu katakan harus jalan, dan itulah alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul di suatu tempat yang sederhana untuk bisa kita satukan pikiran, kita satukan perasaan. Nasional PDI Perjuangan kali ini bagi saya merupakan lembaran baru bagi perjalanan sejarah mentalitas dan pikiran-pikiran baru pula. Dari tampilan yang serba baru ini, yang masih harus tetap kita pertahankan adalah komitmen dan cita-cita kita untuk senantiasa memperjuangkan amanat penderitaan rakyat dan sekaligus mengantarkan rakyat pada puncak kemenangan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang saya hormati dan muliakan, dengan mengacu pada apa yang telah saya sampaikan tadi, maka sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, saya amanatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk sekuat tenaga maupun pikiran melahirkan konsep pemikiran, program aksi yang konkret dan dapat dilaksanakan, yang disertai pula oleh petunjuk teknis pelaksanaan yang dapat dipahami dan dijalankan oleh setiap warga PDI Perjuangan maupun para kader dan pimpinan di seluruh pelosok tanah air. Mari kita lahirkan pemikiran-pemikiran yang segar dan berpengharapan. Tuliskan melalui bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah, tapi tetap menyiratkan arahan yang jelas, tahapan langkah yang jelas, pijakan semangat yang jelas pula. Lahirkan program partai yang mencakup bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang jelas-jelas mencerminkan cita-cita perjuangan kita sebagai partai yang mendambakan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan utamanya.
Untuk itu, saya titipkan beberapa arahan yang hendaknya dapat kalian jadikan pegangan dalam rapat kerja nasional kita kali ini. Saudara-saudara peserta yang dalam waktu dekat ini akan memasuki tahapan agenda politik nasional yang sangat penting, pemilihan umum 1999 yang akan datang. Hendaknya dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan pelaksanaan yang dimulai dengan saat resmi kampanye hingga sampai ke hari H pemungutan. Dalam tahapan persiapan, buatlah program dan arahan yang sejelas-jelasnya untuk seluruh warga PDI Perjuangan tentang sebagai kekuatan penyokong yang aktif dan kreatif. Sebagai contoh yang sederhana, coba berikan kepada mereka arahan, jelaskan kembali bahwa mulai tanggal 18 Maret sampai 17 April Yogyakarta maupun di Gelora Bung Karno Senayan ataupun di Sumut, di Medan, di Tambak Sari, Surabaya. Bila pada tahap pendaftaran pemilih mereka yang datang berbondong-bondong memenuhi tempat-tempat tersebut tidak memiliki kartu tanda penduduk yang disyaratkan sebagai akses untuk mendapatkan haknya dalam memberikan suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Contoh yang sederhana ini saya cuplik dari sekian banyak masalah-masalah teknis yang masih harus kita pikirkan. Tata cara dan tata laksana tahap demi tahap yang harus kita tempuh dan menangkan. Saudara-saudara peserta sidang yang saya hormati, di samping masalah-masalah teknis, saudara-saudara pun harus mampu memberi pijakan moral dan budaya politik sebagai organisasi sosial politik yang sejak awal telah kita canangkan bahwa PDI Perjuangan anti kekerasan, anti kecurangan, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi baik dalam pemikiran, ucapan maupun perbuatan. Saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan dalam pemilihan umum mendatang harus mampu tampil sebagai partainya rakyat yang berpikiran sehat dan berjiwa merdeka, tapi santun dan mampu menembus batas-batas agama, suku, dan golongan. Setiap pemikiran yang keluar dari seorang kader PDI Perjuangan, juga ucapan dan perbuatannya harus tetap mencerminkan kibaran merah putih yang berkeadilan, berperi kemanusiaan, dan jiwa kerakyatan dalam suatu masyarakat yang berketuhanan. Terjemahkan hal ini dengan baik. Perjuangan baik di tingkat DPP, DPD, DPC, Komca, Komdes, dan seterusnya untuk sesegera mungkin menjauhkan diri dari pikiran dan perilaku yang dapat merugikan perjuangan kita bersama dalam rangka memenangkan pemilihan umum yang akan datang. Dalam hal memenangkan pemilihan umum ini, terkait di dalamnya mengawal dan mengamankan pemilihan umum itu sendiri, agar bangsa Indonesia dapat benar-benar menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu, percayalah, tanpa kita semua mampu menanggalkan ego-ego dan kepentingan pribadi, kita semua hanya merupakan pimpinan partai yang menjadi benalu bagi pertumbuhan dan kejayaan PDI Perjuangan ini. Pesan saya ini sangat penting, utama yang berdasarkan tradisi di masa lalu, merupakan ajang dari tumbuhnya budaya. Dalam budaya politik PDI Perjuangan yang saya mampu menghadapi tantangan zaman dengan berprinsip pada prinsip ambek parama arta dirinya maupun kawan dan kelompok terdekatnya sebagai kader-kader yang mempunyai hak paling sah untuk berada di urutan paling atas dapat calon
dengan bentuk dan sosok budaya politik baru yang para kadernya rela berkorban demi kerja yang lalu. Berebut urutan teratas daftar calon legislatif merupakan hal yang sangat berdampak pada kemandulan partai kita dalam menjalankan fungsinya sebagai partai pengemban amanat penderitaan rakyat. Oleh karena di kader PDI Perjuangan yang sejati. Akhirnya, kepada seluruh peserta rapat kerja nasional, saya ucapkan selama kali diselenggarakan ini, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk pemukulan gong yang didampingi oleh Sekjen. Memukul ataupun menabuk atau apa saja itu 3 kali. Nah sekarang ini belum tahu kelima. Angkat tangan siapa yang 1 dan siapa yang 5. Sumbangan wajibnya 500 sekaligus dibayar jadi 6.000. Enggak bayar 6.000. Kemudian dari Bung akan diberikan sumbangan. Oh gitu. Channel 2. Satu. Angkat Bu, angkat Bu. Kok nggak ada tanda tangan? Angkat tangan. Bapak-bapak Ibu sekalian, inilah tanda pertama bahwa Ketua Umum telah menyerahkan sumbangannya dan sekaligus Angkat Bu. Angkat seluruh Nusantara. Pengurus pimpinan partai, aktivis partai mendaftarkan diri pula. Agar dibayar sekaligus 1 tahun. Ini gimana nggak rugi ya? Bayar, dapat tapi tanda tangan sendiri. Bulan pertama dari Ketua Umum DPP Megawati Soekarno di daerah masing-masing dan di cabang-cabangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Ibu Mega tadi dia bilang waktu pertemuan dengan Menlu Sragen, katanya Ibu tidak menolak untuk tim-tim Merdeka itu gimana? Dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kami persiapkan berdepan dengan Bapak Sekjen. Suaranya deh ya.
Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan oleh mass media maupun media elektronik yang pada kesempatan ini seperti tadi telah saya katakan dalam pembukaan rapat kerja nasional, maka PDI Perjuangan mencoba untuk menyatukan persepsi dan langkah di dalam derap perjuangan di masa dekat dan di masa yang akan datang. Rapat kerja nasional ini memang sifatnya sangat strategis karena merupakan rapat kerja nasional pertama bagi PDI Perjuangan dan juga dalam rangka menghadapi Indonesia di masa datang di abad 21, saya kira akan merupakan langkah awal di dalam proses perjuangan PDI Perjuangan. Kalau sekiranya nanti akan ada pertanyaan, tolong diajukan menyebut nama masing-masing, dari mana, dan kalau sekiranya pertanyaannya sama, jangan diulangi lagi, karena seringkali saya kok kelihatannya kalau tidak satu persatu kurang puas. Waktu yang kami sediakan 30 menit. Oleh sebab itu silahkan bisa dimulai. Mana? Mengenai soal aliansi, sudahkah apakah dalam rakernas ini kan keras sedikit ya? Apa nggak bisa? Yang saja nanti, karena mungkin sekarang kan sudah kelihatan beberapa Pak. Saya jawab saja ya satu persatu. Ini di sini kan ada DPP yang lain, sekiranya mau menanyakan pada mereka, saya persilahkan juga. Mengenai masalah yang sampai sekarang rupanya menjadi topik dengan perkataan apakah itu koalisi, apakah itu aliansi, saya sendiri sampai hari ini belum bisa menyatakan secara terbuka karena pengertian yang ada di antara partai-partai yang ada pun itu belum mempunyai satu kesatuan, satu persamaan persepsi apa yang dimaksud dengan koalisi, apa yang dimaksud dengan aliansi dan sebagainya. Karena menurut saya bentuk peraturannya pun belum ada. Karena tentunya untuk melakukan hal itu tidak bisa asal melakukan hal itu satu dengan yang lainnya. Secara ketatanegaraan, saya memang sangat berharap kalau sekiranya harus dilakukan hal itu, karena sistem kita sendiri sebenarnya jelas. Tetapi yang bisa dilihat nantinya sebagai suatu proses, kalau sekiranya aturan mainnya dan aturannya itu sendiri sudah ada, baru setelah pemilihan umum itu akan lebih terang. Karena bagaimana kalau sekarang hanya mengatakan koalisi atau aliansi, karena aliansi dan koalisi saja sangat beda. Itu saya kira seperti apa yang Anda tanyakan. Mengenai masalah pencalonan Ketua Umum PDI Perjuangan menjadi calon presiden yang dipilih oleh partai, saya kira itu bukan merupakan bahasan di Rakernas ini, karena Kongres Partai
merupakan institusi tertinggi dari partai yang ada. Rakernas ini lebih bersifat pelaksanaan teknis karena kan rapat kerja nasional. Yang selanjutnya konsep apa yang akan sebut nama Surabaya, Bu? nama Asmanu, Bu. tapi Anda betul-betul bersemangat sekali. Saya jadi presiden saja belum. Silakan. Saya sekarang dari Surabaya Post, Bu. Ya yang keras. Ya, saya sekarang dari Surabaya Post ingin menanyakan Namanya Muhammad Karel. Muhammad Karel. Ya yang jelas. Saya lupa. Iya. Begini, Bu, hal yang pertama yang saya tanyakan adalah sebenarnya isu sentral yang akan Ibu tawarkan kepada kampanye di masa ini apa? Karena Ibu menyebutkan tadi bahwa ada selalu menyebutkan bahwa itu kemenangan untuk rakyat. Tetapi sangat luas sekali permasalahannya yang dalam rakyat tadi. Apa yang sangat sentral yang Ibu akan beberkan dan akan dijual pada pemilu pada kampanye ini. Kemudian hal yang kedua, dari partai-partai yang ada itu adalah didanai oleh cendana. Oke lah, masalah uang tidak jadi masalah, tapi status quo itu yang akan terjadi seandainya benar-benar dimobilisasi seperti itu. Saya melihat luar biasa, mungkin besar orang-orang itu akan diambil sedemikian rupa dengan hanya membayar. Masalah tema kampanye itu tentunya nanti akan dibahas di dalam rapat kerja nasional ini, dan saya tentunya belum bisa menjabarkan karena tema-tema itu kalau sekarang dikeluarkan ya artinya kan prematur. Nanti tunggu saja, jadi Anda bisa berhubungan terus sama saya. Ketika kampanye itulah akan sangat jelas tema-tema kampanye PDI Perjuangan seperti apa tadi yang telah saya gariskan. Mengenai masalah Bapak Soeharto, saya kira di dalam pandangan saya, di dalam statement saya itu sudah sangat jelas sekali bahwa bagi warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi bukan saja pada beliau atau pada siapapun, karena disitulah sebenarnya penegakan hukum itu harus kita lakukan di dalam era reformasi ini. Dan jangan sekali-kali bahwa kita membuat permasalahan baru hanya dengan memfokuskan kepada masalah satu orang saja, karena begitu banyak sebenarnya permasalahan sekarang yang terus-menerus timbul dan harus diselesaikan dengan tuntas. Saya melihat bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan proses penegakan hukum di Indonesia, bukan sebagai suatu klise, bukan hanya sebagai suatu ungkapan semata, tapi memang benar-benar merupakan suatu tugas dan kerja yang sangat berat. Memang ketika proses era reformasi ini terjadi berulang kali dan tentunya juga pernah saya selalu ungkapkan di media, yang sangat diharapkan oleh PDI Perjuangan sebetulnya adalah suatu aturan ketika bermunculan secara tidak terbatas, yaitu partai-partai baru ketika aturannya sendiri belum ada, ketika undang-undang pada waktu itu belum dilakukan, sehingga saya melihat bahwa sangat disayangkan dari sekian banyak yang ada, demikian bersemangatnya untuk bisa tampil sebagai partai yang eksis, maka hanya 48 saja yang masuk sebagai yang dilegalkan bisa menjadi peserta pemilu. Ini menunjukkan bahwa kita masih sangat kurang untuk melakukan
aturan-aturan itu dengan konsisten dan konsekuen. Karena seperti tadi pertanyaan mengenai masalah aliansi, koalisi, mari kita coba berpikir bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini melalui suatu kehidupan ketatanegaraan. Jadi tentunya harus dibuat dulu aturan-aturan yang jelas untuk dijadikan aturan permainan yang baik. Selama ini terjadi hal-hal seperti sekarang karena begitu kita asal main sendiri, tidak tahu aturannya bagaimana. Seperti nanti yang saya lihat kecenderungan yang akan sangat cukup mengkhawatirkan, karena seperti tadi saya jelaskan untuk pendaftaran pemilih itu hanya ditentukan dengan jadwal 1 bulan. Padahal aturan teknisnya sampai detail saja belum ada. Di mana harus mendaftar, bagaimana cara harus mendaftar, yang hanya diasumsikan bahwa tentunya kalau tidak punya KTP itu akan sangat dipersulit. Lalu bagaimana caranya? Apakah orang yang tidak punya KTP ini akan kehilangan hak pilihnya? Padahal hak pilihnya adalah suatu hak berdaulat dari seorang warga negara dibandingkan tidak punya KTP. Nah, ini juga harus jelas. Baik, silakan. Saya dari jawab kembali. Kalau Menlu Australia itu waktu pertama kali kita itu menjelaskan menjawab pertanyaan dari Merdeka. Memang dari awal mencanangkan nama dan tanda gambar baru itu sudah terlihat begitu antusiasnya dari warga PDI, dan saya melihat hal itu tidak suatu hal yang baru, tetapi memang karena konsolidasi kita terus menerus selama 5 tahunan ini, meskipun di dalam hambatan dan kesulitan yang sangat berat, tetapi kita terus mencoba mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, apakah itu struktural maupun non struktural. Dan tentunya yang Anda bisa lihat adalah hasilnya kemarin ini yang coba kami tampilkan di beberapa daerah. Dan memang kalau melihat daripada jumlah kuantitas dari pengunjung yang ada, itu memang akan membesarkan hati kami. Tetapi seperti tadi dalam pengarahan saya, yang harus juga kita perhatikan adalah pada waktu nantinya. Karena yang paling penting adalah bukan penampilan saja, tetapi secara kenyataan bagaimana penyikapan dari seorang warga negara itu untuk memberikan hak pilihnya. Karena beda antara warga PDI Perjuangan dan warga bangsa, warga negara. Kalau PDI Perjuangan itu bisa tampil dengan atribut dan sebagainya, meskipun tekniknya itu nanti akan menentukan siapa yang akan dipilih, tetapi pemilih itu sendiri sebetulnya adalah dengan haknya sebagai warga negara. Makanya mengapa tadi saya katakan bagaimana aturan bahwa hak berdaulat seorang warga negara itu nantinya dikalahkan hanya secara teknis, tidak mempunyai KTP. Nah, manipulasi KTP ini memang yang sudah akan kita pantau terus menerus, karena dengan cara berbalik, yaitu kalau dulu itu dari petugas yang datang ke mereka yang mempunyai hak pilihnya, tetapi kalau sekarang adalah proaktif daripada pemilih itu sendiri untuk mendaftarkan dirinya, dan di situ memang banyak sekali terlihat kelemahan-kelemahan yang bisa dimanipulir. Bisa saja nantinya satu orang memang mempunyai beberapa KTP atau orang itu bisa berada di mana-mana. Ini yang tentunya juga media kemarin agak saya kritik sedikit di Jawa Barat, kalau memang menyatakan dirinya sebagai juga pro reformasi, tentunya juga harus ikut memantau keadaan-keadaan seperti yang akan terjadi ini, di mana bentuk-bentuk manipulasi itu memang akan sangat bisa terlihat di dalam aturan-aturan yang didetailkan daripada undang-undang yang ada.
Pembentukan KPU itu juga akan sangat menentukan, karena disitulah nanti bisa terjadinya ruang-ruang untuk bermain. Saingan berat pemilu. Saingan terberat 48 itu semuanya, 47 itu semua adalah saingan terberat. Jadi untuk itu PDI Perjuangan menjawabnya adalah dengan kerja keras kalau ingin mempunyai kemenangan. Saya tontowi dari pemerintah. Ibu tadi dalam sambutan Ibu tadi dalam sambutan menegaskan beberapa kali tentang indikasi bahwa penyusunan calon-calon itu menimbulkan sebagai ajang politik yang tidak sehat. Ibu sendiri beberapa kali juga mengungkapkan dalam di situ saya kira akan menjadi sesuatu, karena namanya budaya ya, itu bisa terjadi dimanapun, apakah itu di dalam legislatif, yudikatif, eksekutif, karena itu budaya, sudah culture yang harus sebetulnya kita hapus, kita lenyapkan. Tapi sampai sejauh mana hal itu bisa dilakukan itu juga tergantung daripada tekad juang kader-kader PDI itu sendiri. Dari beberapa waktu yang lalu dan dimanapun saya kira, termasuk juga di PDI Perjuangan, mental seperti itu memang bisa saja tetap berjalan. Untuk itulah maka di dalam rapat kerja nasional ini kita mencoba untuk memantapkan dengan pola pikir baru bahwa perjuangan PDI Perjuangan itu adalah perjuangan yang kita lakukan untuk rakyat. Yang berapa menit tadi ya? Terakhir. Saja mereka mengatakan apapun, karena kan katanya demokratis ya. Tapi bagi saya ingin untuk menunjukkan bahwa saya akan melakukan sesuatu hal yang saya anggap itu baik bagi bangsa dan negara, bukan untuk demi kejayaan partai yang ada. Terima kasih. Saya kira selesai, karena kita masih akan melanjutkan. Baik. Ini terakhir ya. Memang ke Ambon itu sudah saya katakan, dan di sini memang ada wakil dari DPD Ambon Maluku yang nantinya kami minta masukan bagaimana keadaan sebenarnya di sana. Lalu sampai sejauh mana saya bisa pergi ke Ambon, sejauh mana rakyat di sana menghendaki saya untuk datang ke Ambon. Dan biasanya tentunya bukan hanya Ambon saja, Maluku itu besar. Jadi kalau bisa di dalam rangka kunjungan kerja saya juga akan berputar di daerah Maluku. Tetapi tentunya hal itu tidak usah didramatisir, karena akan bisa menimbulkan persoalan baru. Kalau sekiranya, Ibu Mega harus ke sana, lah saya dengar saja dari anak-anak untuk dari airport ke masuk kota Ambon saja itu suasananya cukup mencekam dan sulit. Ya, kalau memang saya diharuskan ke sana, maka saya akan datang dengan hati yang bersih, tulus ikhlas, untuk berupaya mendamaikan bagi mereka yang sekarang sedang bermusuhan atau melakukan hal-hal yang sifatnya sangat merugikan satu dengan yang lainnya. Cukup ya. Baik, saudara-saudara, terima kasih Ketua Umum. Saudara, ada pengumuman buat rekan-rekan pers. Mohon kehadirannya nanti pada acara penutupan hari Jumat jam 10.30. Nanti transportasi diatur sebagaimana tadi pagi. Terima kasih. Oke.